Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah perdagangan luar negeri akan mempresentasikan mengenai kekuatan ekonomi dan sosioekonomi serta pengaruhnya terhadap bisnis internasional. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami ada 4 orang yang terdiri dari Dinda Olivia, Erdina Iki Oktavianti, Suci Ulan Nur Safitri, dan saya sendiri Safitri Dwi Ramadhani. Untuk materinya, kita akan membahas 4 topik utama, yaitu pertama mengenai analisis ekonomi internasional, yang kedua mengenai tingkat perkembangan ekonomi, yang ketiga mengenai dimensi ekonomi, dan yang terakhir mengenai dimensi sosioekonomi. Untuk materi pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu mengenai analisis ekonomi internasional. Sebelum kita membahas mengenai analisis, kita harus tahu dulu kalau kekuatan ekonomi merupakan kekuatan yang paling besar dan paling signifikan yang mempengaruhi lingkungan bisnis secara eksternal. Nah, para pembisnis ini biasanya menilai dan meramalkan kondisi ekonomi menggunakan analisis. Analisis yang digunakan para ekonomi ini untuk memprediksi apakah tren yang sedang terjadi di industri perusahaan mereka. Tujuan dari analisis ini adalah menilai prospek ekonomi secara keseluruhan dan dampak perubahan ekonomi pada perusahaan. Karena perusahaan hanya dalam satu faktor ekonomi aja bisa mempengaruhi semua fungsi utama perusahaan, maksudnya perubahan tadi. Contohnya itu kenaikan permintaan konsumen akan barang yang diproduksi perusahaan. Kalau misalnya suatu konsumen memiliki minat yang besar terhadap produk yang dimiliki perusahaan A, maka perusahaan A itu akan menambah jumlah produksinya. Manajer produksi mereka kemungkinan juga akan menambah jam kerja para pekerjanya, bahkan merekrut pekerja baru. Kalaupun pekerja tersebut belum cukup, mereka akan membeli mesin baru untuk menambah produktivitas mereka. Hal ini akan menjadi beban kerja tambahan bagi manajer sumber daya manusia dan manajer pembelian. Nah, tadi kan setelah pembeli menambah jam kerja itu kan ada uang lembur atau merekrut pekerja baru, berarti ada tambahan beban gaji dan juga pembeli mesin baru. Jika perusahaan kekurangan modal, perusahaan juga akan mencari modalnya ke bank juga. Jadi suatu perubahan kenaikan itu akan mempengaruhi seluruh fungsi utama dari perusahaan tersebut. Nah, analisis pasar luar negeri. Selanjutnya, ketika perusahaan masuk ke pasar luar negeri, maka analisis ekonominya menjadi lebih kompleks. Karena sekarang manajer harus beroperasi di dua lingkungan baru, yaitu pertama, the foreign environment, atau lingkungan asing. Dan yang kedua, the international environment. Nah, untuk the foreign environment sendiri ini, lingkungan baru ini mencakup apa yang terjadi di negara tujuannya. Jadi negara asal dari perusahaan tersebut tidak ikut campur tidak mempengaruhi terhadap perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan Amerika yang ada di Indonesia, ya udah berarti lingkungannya itu yang perusahaan Amerika itu ya di Indonesianya aja. Selanjutnya yang the international environment itu tentang bagaimana sih hubungan dua negara tersebut yang bakal mempengaruhi perusahaan Amerika itu. Analisis ekonomi internasional tuh harus memberikan data secara aktual dan perspektif untuk menilai para pesaingnya. Jadi perusahaan tersebut harus bisa menilai apakah produk mereka bisa bersaing dengan produk yang ada di negara tujuannya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bunda Li. Ya, baik. Terima kasih kepada Safitri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkat perkembangan ekonomi. Selanjutnya, di sini tingkat perkembangan ekonomi suatu negara itu mempengaruhi semua aspek bisnis yang dilakukan di sana. Dan manajer internasional menghadapi pasar dengan tingkat perkembangan yang sangat berbeda.
Nah, di sini juga ada dasar umum untuk menilai perkembangan ekonomi adalah pendapatan nasional bruto atau PNB. PNB itu adalah nilai total dari semua pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, termasuk produksi barang dan jasa dalam negeri dan pendapatan dari luar negeri. Nah, di sini misalnya Bank Dunia mengkategorikan negara-negara berdasarkan tingkat PNB mereka per orang atau biasanya disebut juga sebagai PNB per kapita. Nah, di sini ini ada tabel yang menunjukkan negara-negara di dunia berdasarkan PNB per kapita mereka dalam dolar Amerika Serikat seperti yang dikategorikan oleh Bank Dunia. Di sini ada ekonomi berpenghasilan tinggi, yaitu PNB per kapitanya itu 12.746 dolar atau lebih. Ada juga ekonomi berpenghasilan menengah, yaitu PNB per kapitanya sekitar lebih dari 1.045 dolar, tetapi kurang dari 12.746. Yang selanjutnya itu ekonomi berpenghasilan menengah ini bisa dibagi juga menjadi yang pertama ada ekonomi berpenghasilan menengah ke atas, yaitu PNB per kapita lebih dari 4.125 dolar, tetapi kurang dari 12.746. Yang kedua, ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah, yaitu PNB per kapita lebih dari 1.045 hingga 4.125 dolar. Selanjutnya itu ada juga ekonomi berpenghasilan rendah, yaitu PNB per kapita ya sekitar 1.045 dolar atau kurang dari 1.045 dolar. Selanjutnya, nah di sini juga dijelasin ada namanya ekonomi berkembang. Ekonomi berkembang itu adalah klasifikasi untuk negara-negara berpenghasilan rendah di dunia yang memiliki infrastruktur yang kurang berkembang secara teknis dan standar hidup yang lebih rendah. Selanjutnya juga ada ekonomi maju. Ekonomi maju itu adalah klasifikasi untuk negara industri berpenghasilan tinggi yang memiliki standar hidup tinggi dan infrastruktur yang paling maju secara teknis. Nah, klasifikasi lain dari pembangunan ekonomi membedakan antara ekonomi maju dan berkembang. Nah, dengan ekonomi berpenghasilan rendah dan menengah disebut sebagai ekonomi berkembang. Nah, sebenarnya itu tidak ada kriteria yang disepakati secara universal untuk membedakan antara negara maju dan berkembang. Divisi Statistik PBB menyatakan bahwa terminologi seperti maju dan berkembang itu hanya untuk kenyamanan statistik. Dan mereka juga menyebutkan sebutan seperti negara maju dan berkembang ini tidak serta-merta mengungkapkan penilaian tentang tahap yang dicapai oleh suatu negara atau wilayah tertentu dalam proses pengembangan. Namun, negara maju sering dicirikan sebagai negara industri atau pasca industri berbasis layanan yang maju secara ekonomi dan infrastruktur yang mapan, seperti jalannya, jembatannya, utilitas, pasokan listrik, komunikasi, dan elemen struktural lainnya yang diperlukan untuk kelancaran masyarakat. Dan yang telah mencapai pendapatan per kapita tinggi yang mendukung standar hidup yang tinggi, termasuk barang-barang materi, akses pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Nah, negara-negara yang dipertimbangkan oleh Badan Intelijen Pusat AS dan organisasi lain secara ekonomi termasuk maju adalah negara-negara Eropa Barat, Israel, Jepang, Australia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Korea Selatan, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, selanjutnya, selain istilah ekonomi berkembang, ekonomi berkembang itu istilahnya juga mengidentifikasikan negara-negara berpenghasilan rendah di dunia yang secara teknisnya itu kurang berkembang, misalnya kayak infrastrukturnya, jalannya, jembatannya, dan lainnya. Nah, ada juga tingkat keragaman yang jauh lebih besar di antara banyak negara berkembang daripada di antara negara-negara maju, karena negara maju itu hanya didominasi oleh negara-negara yang kaya dan maju dalam teknologinya. Namun kalau di negara berkembang itu ada beberapa negara yang mungkin dari tingkat kemajuan teknologinya itu rendah, ada yang sedang, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu sebagian besar penduduk dunia tinggal di negara berpenghasilan menengah di antara dua ekstrim ini. Nah, banyak manajer dan organisasi internasional mulai menyebut ini sebagai ekonomi pasar berkembang, sebagai subkategori ekonomi berkembang. Nah, di sini apa sih pasar berkembang? Pasar berkembang itu adalah pasar dengan pendapatan per kapita di kisaran rendah hingga menengah yang diukur oleh Bank Dunia. Biasanya dalam transisi menuju status maju setelah memulai program pembangunan ekonomi dan reformasi untuk membuka dan menumbuhkan pasar agar muncul di kancah global. Nah, pertumbuhan yang cepat serta peluang ekonomi dan perdagangan ini terkait seringkali meningkatkan investasi lokal dan asing di pasar negara berkembang. Nah, pekerjaan kemudian biasanya meningkat
keterampilan tenaga kerjanya, manajemen meningkat, dan teknologi serta infrastruktur bisa tumbuh menjadi lebih kuat. Nah, peningkatan produksi meningkatkan produk domestik bruto dan mempersempit kesenjangan dengan negara maju. Prosesnya itu cukup menantang dan negara berkembang dapat mengalami tingkat volatilitas politik dan ekonomi yang tinggi. Nah, contohnya itu negara berkembang itu apa sih yang paling menonjol itu negara India, dan negara berkembang lainnya adalah Brazil, Rusia, India, Meksiko, Turki, Indonesia, Malaysia, serta Afrika Selatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Herdina. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang dimensi ekonomi. Selanjutnya, next. Di sini, manajer itu harus memerlukan data tentang ukuran dan tingkat perubahan sejumlah faktor ekonomi. Untuk menjadi pasar yang potensial, suatu daerah harus memiliki cukup orang yang mampu membeli produk suatu perusahaan. Jadi, data dimensi ini sangat diperlukan untuk memberitahu perusahaan tentang apakah masyarakat sekitar memiliki daya beli yang baik atau tidak. Next. Nah, selanjutnya di sini ada 6 dimensi ekonomi. Yang pertama itu ada pendapatan nasional bruto, yang kedua ada tingkat pertumbuhan ekonomi, ada distribusi pendapatan, konsumsi pribadi, biaya tenaga kerja unit, dan dimensi ekonomi lainnya. Next. Nah, yang pertama ini ada pendapatan nasional bruto. Tadi Dinda sudah menjelaskan tentang pendapatan nasional bruto. Di sini saya ingin menambahkan. Jadi pendapatan nasional bruto adalah ukuran suatu perekonomian berdasarkan nilai pasar barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam satu tahun. Nah, nilai dari pasar barang dan jasa yang diproduksi ini dapat melalui pembayaran dividen dan bunga, dikurangi pembayaran serupa yang dilakukan kepada negara-negara lain. Sebagian besar perusahaan internasional lebih memilih PNB daripada produk domestik bruto atau PDB untuk mengukur nilai yang diproduksi dalam suatu perekonomian, karena PDB hanya mengukur nilai pasar barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara pada tahun tertentu. Dan untuk mencapai PNB, ekonom pemerintah harus memperhitungkan nilai moneter untuk berbagai barang dan jasa yang tidak dijual di pasar. Next. Selanjutnya yang kedua ada tingkat pertumbuhan ekonomi. Data PNB dapat memberikan gambaran tentang ukuran suatu perekonomian, tetapi suatu perusahaan gagal memberitahu manajer tentang apakah dan seberapa cepat suatu perekonomian tumbuh atau bahkan mungkin menyusut. Akibatnya, sebagian besar manajer berpengalaman melengkapi analisis mereka dengan melihat tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat dan meningkat menunjukkan bahwa permintaan konsumen yang seringkali mengindikasikan perdagangan dan investasi langsung asing kemungkinan besar juga akan meningkat dengan menunjukkan peluang pasar yang menarik bagi perusahaan internasional. Next. Yang ketiga ada distribusi pendapatan. Nah, meskipun PNB dan tingkat pertumbuhan ekonomi memberitahu tentang kekayaan relatif penduduk suatu negara, informasinya bisa agak menyesatkan karena kekayaan biasanya tidak tersebar secara merata. Nah, di sini manajer harus menyempurnakan perkiraan kasar pertama tentang daya beli dengan memasukkan data tentang bagaimana pendapatan nasional sebenarnya didistribusikan. Data mengenai distribusi pendapatan dihimpun oleh Bank Dunia dari sejumlah sumber dan diterbitkan setiap tahun dalam World Development Indicator, menjelaskan bahwa distribusi pendapatan adalah ukuran bagaimana pendapatan suatu bangsa terbagi di antara rakyatnya. Meskipun adanya kesulitan yang terkait dengan studi mengenai distribusi pendapatan ini, namun data tersebut memberikan wawasan yang berguna bagi para pelaku bisnis, seperti umumnya pendapatan lebih terdistribusi secara merata di negara-negara yang lebih kaya, meskipun terdapat variasi penting di antara negara maju dan negara berkembang.
Dan juga retribusi pendapatan berjalan dengan sangat lambat, sehingga data yang lebih lama dapat bermanfaat. Dengan bergantungnya pada jenis produk dan jumlah penduduk, distribusi pendapatannya relatif merata maupun yang relatif tidak merata, ini dapat menunjukkan peluang perusahaan itu masuk ke pasar. Next. Selanjutnya ada konsumsi pribadi. Salah satu bidang yang menarik bagi pemasar adalah cara konsumen mengalokasikan pendapatan bersih, yaitu pendapatan pribadi dikurangi pajak, antara pembelian barang kebutuhan pokok dan non-pokok. Nah, pendapatan bersih ini merupakan uang yang tersedia untuk dibelanjakan pada produk-produk suatu perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, indikator-indikator yang menambah pengetahuan mengenai konsumsi pribadi ini adalah indikator yang berhubungan dengan kepemilikan barang dan konsumsi bahan utama. Next. Nah, selanjutnya di sini ada biaya tenaga kerja unit. Satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap kesempatan atas investasi yang menguntungkan adalah kemampuan untuk memperoleh biaya tenaga kerja per unit. Nah, yang lebih rendah dibandingkan dengan apa yang sekarang tersedia bagi perusahaan. Nah, kecenderungan luar negeri dalam biaya-biaya ini dipantau secara ketat karena tiap negara mengalami tingkat kenaikan yang berbeda. Negara-negara dengan biaya tenaga kerja per unit yang meningkat secara lambat menarik perhatian manajemen karena dua alasan. Yang pertama, negara tersebut merupakan prospek investasi bagi perusahaan yang berusaha untuk menurunkan biaya produksi. Nah, yang kedua, negara tersebut mungkin menjadi sumber persaingan baru di pasar dunia apabila perusahaan lain dalam industri yang sama telah beralokasi di sana. Nah, ada alasan perubahan biaya tenaga kerja, yaitu ada 3 faktor yang bertanggung jawab, yaitu kompensasi, produktivitas, dan nilai tukar. Next. Nah, yang terakhir ini ada dimensi ekonomi lainnya. Utang internasional yang besar dari sejumlah negara berpendapatan sedang dan rendah menyebabkan banyak permasalahan, tidak hanya bagi pemerintah negara tersebut, tetapi juga bagi perusahaan multinasional. Nah, suatu aspek pengurangan hutang yang menarik perhatian dari sebagian perusahaan multinasional adalah pertukaran utang dengan ekuitas. Dengan kelangkaan valuta asing bahkan dapat mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang hanya mengekspor ke negara-negara dengan tingkat utang luar negeri yang tinggi karena pemerintah dari negara tersebut tentu saja akan menerapkan pembatasan impor. Selanjutnya akan dibahas oleh Suci. Selanjutnya ada dimensi sosioekonomi. Nah, dimensi sosioekonomi ini didefinisikan yang lengkap mengenai potensi pasar. Hal ini juga harus mencukupi informasi rinci mengenai atribut-atribut fisik populasi sebagaimana diukur dengan dimensi sosioekonomi. Next. Dimensi yang pertama ada populasi total. Populasi total adalah indikator yang paling umum mengenai ukuran pasar potensial. Hal ini merupakan karakteristik populasi yang pertama yang akan diperiksa oleh para analisis. Dalam hal populasi total ini ditemukan fakta bahwa negara maju memiliki penduduk kurang dari 10 juta memperjelas bahwa ukuran populasi saja adalah indikator yang buruk dari kekuatan ekonomi dan potensi pasar. Next. Selanjutnya, dimensi yang kedua adalah distribusi umur. Karena hanya sedikit produk yang dibeli oleh setiap orang, maka para agen pemasaran harus mengidentifikasikan apa saja segmen-segmen dari populasi yang lebih mungkin akan membeli barang-barang mereka. Contohnya kayak untuk beberapa perusahaan, umur merupakan penentu yang penting bagi ukuran pasar. Tetapi sayangnya distribusi kelompok umur dalam populasi sangatlah berbeda. Pada umumnya, karena tingkat kelahiran dan kesuburannya lebih tinggi, negara-negara yang berkembang memiliki penduduk berusia muda dibandingkan dengan negara-negara industri.
adanya keprihatinan di negara-negara maju. Contohnya pada awal 2025, Jepang dengan penduduk lanjut usia yang tumbuh paling cepat di dunia industri akan memiliki penduduk berusia lanjut dengan jumlah 2 kali lipat dari jumlah anak-anak. Di negara-negara industri ini tidak hanya biaya dari sistem jaminan sosial meningkat karena pertumbuhan jumlah pensiunan, tetapi terdapat lebih sedikit orang yang bekerja dan membayar ke sistem itu untuk mendukung mereka. Di negara-negara berkembang, hal sebaliknya lah yang terjadi. Selanjutnya ada dimensi kepadatan dan distribusi penduduk. Aspek-aspek kependudukan lain yang menjadi perhatian manajemen adalah kepadatan pendudukan dan distribusi penduduk. Contohnya kayak kepadatan penduduk itu adalah suatu ukuran jumlah penduduk per unit wilayah, penduduk per kilometer persegi atau mil persegi. Distribusi penduduk adalah suatu ukuran mengenai bagaimana penduduk terdistribusi dari daerah pedesaan sampai ke kota-kota. Yang terakhir ada dimensi sosioekonomi lainnya. Dimensi sosioekonomi lainnya dapat memberikan informasi yang berguna kepada manajemen. Contohnya kayak seperti data kenaikan perempuan yang bekerja. Kenaikan jumlah wanita yang bekerja ini akan sangat signifikan bagi para agen pemasaran. Karena hal tersebut dapat menghasilkan pendapatan keluarga yang lebih besar. Pasar yang lebih besar untuk convenience good atau barang yang mudah dicari. Dan kebutuhan untuk mengubah bauran promosi. Para manajemen personalia tertarik dengan kenaikan ini karena hal tersebut mengakibatkan pasokan tenaga kerja yang lebih besar. Hal ini juga menandakan bahwa perubahan-perubahan mungkin diperlukan dapat dalam proses produksi, seperti fasilitas karyawan dan kebijakan manajemen personalia lainnya. Sekian presentasi yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.